Anda pernah ngerasain ini nggak sih? Badan pegel-pegel semua. Tapi nggak jelas kenapa. Perut rasanya kembung, penuh gitu. Terus pas diraba, kulit agak anget, tapi ya nggak demam juga. Nah, kita semua punya satu kata buat kondisi ini. Masuk angin. Kita semua tahu rasanya. Tapi pernah nggak berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa sih masuk angin itu dari sudut pandang medis? Apa ini beneran ada? Atau ya cuma istilah budaya aja gitu, warisan turun-temurun? Dan pertanyaan itu ternyata jawabannya secara ilmiah jauh lebih menarik loh daripada sekedar mitos atau fakta. Tepat sekali. Nah, untuk bantu kita bedah ini, kita punya materi yang, menarik banget di tangan kita. Ini sebuah presentasi akademis internal dari Netralaba Refleksologi. Dan mereka mencoba melakukan sesuatu yang cukup ambisius, menjembatani persepsi budaya kita soal masuk angin dengan terminologi medis modern. Jadi, misi kita hari ini yaitu, kita bakal coba kupas tuntas materi ini bareng-bareng. Kita coba terjemahin sensasi yang Anda kenal banget itu ke dalam bahasa fisiologi, metabolisme, dan homeostasis. Dukung kami dengan like dan subscribe. Netralaba Official. Yuk kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Berdasarkan materi ini, hal pertama yang harus kita ngerti itu istilah masuk angin sendiri ternyata nggak ada di klasifikasi penyakit internasional manapun. Kayak ICD gitu ya, International Classification of Diseases. Sumber ini menyebutnya sebagai istilah non-nosologis. Agak teknis nih, maksudnya apa ya? Non-nosologis itu pada dasarnya cara akademis buat bilang kalau istilah itu nggak merujuk ke satu penyakit spesifik. Beda sama katakanlah cacar air atau demam berdarah yang definisinya jelas. Tapi, nah ini poin penting banget, bukan berarti gejalanya nggak nyata. Gejala yang Anda rasain itu 100% nyata dan polanya konsisten. Makanya, presentasi ini ngusulin cara pandang baru. Daripada disebut penyakit, mungkin lebih akurat kalau kita lihat ini sebagai sebuah kondisi. Tepatnya, ada 3 kerangka yang diusulkan. Gangguan homeostasis, keseimbangan tubuh ya. betul, lalu stres metabolik sistemik ringan dan disregulasi sistem saraf otonom. Atau bakteri tertentu, tapi lebih ke kondisi di mana sistem tubuh kita lagi agak kacau sedikit, lagi nggak seimbang. Ini menarik, soalnya materi ini juga dasarnya dari riset observasional. Mereka ngamatin keluhan-keluhan yang paling sering muncul dari klien mereka yang datang dan bilang, saya masuk angin. Pola apa yang mereka temukan? Mereka nemuin sebuah pola yang dominan banget. Ada 4 keluhan utama yang konsisten muncul. Yang pertama, apa yang secara medis disebut pegal difus. Tunggu, pegal difus. Iya, Kalau pegal kan kita semua tahu ya, tapi difusnya itu apa? difus itu artinya menyebar. Jadi ini bukan pegal karena Anda baru angkat beban di satu lengan aja, tapi lebih kayak rasa linu atau nyeri otot yang rasanya di sekujur punggung, bahu, leher, tanpa bisa nunjuk satu titik spesifik gitu. Saya tahu persis rasa itu. Oke, itu yang pertama. Terus apa lagi? Yang kedua, perut kembung atau begah, istilah medisnya itu meteorismus. Ketiga, malaise. Males. Iya, ini perasaan lesu, nggak enak badan secara umum yang agak susah dijelasin tapi terasa banget. Anda nggak sakit tapi nggak sehat juga. Kayak perasaan nggak beres di seluruh badan gitu ya? Iya. Oke, yang terakhir. Dan yang keempat adalah subfibris atau demam ringan. Kita seringnya bilang meriang atau sumeng kan. Suhu tubuh naik sedikit, mungkin sekitar 37,5 derajat, tapi belum masuk kategori demam tinggi. Nah, kombinasi 4 gejala inilah yang secara konsisten disebut oleh para klien sebagai masuk angin. Oke, definisinya jadi jauh lebih jelas sekarang. Ini bukan penyakit, tapi sekumpulan gejala dari sebuah kondisi ketidakseimbangan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang nyebabin ketidakseimbangan ini? Pemicu fisiologis di dalam tubuh kita itu apa? Nah, disinilah sistem saraf otonom jadi pemeran utamanya. Gini deh biar gampang. Bayangin tubuh kita punya 2 mode utama. Kayak persneling mobil. Ada mode simpatis, ini mode gas atau siaga. Sistem ini aktif pas kita butuh energi, pas stres, kerja di bawah tekanan, atau bahkan pas tubuh kita coba menghangatkan diri karena kedinginan. Sebaliknya, ada mode parasimpatis. Ini mode remnya, atau mode istirahat dan perbaikan. Dia aktif pas kita rileks, tidur, atau mencerna makanan.
Jadi, gas untuk beraksi, rem untuk pemulihan. Simpelnya gitu ya? Betul. Nah, menurut sumber ini, kondisi masuk angin itu sering terjadi pas sistem simpatis si mode gas ini aktif kelamaan dan terlalu dominan, tanpa diimbangi istirahat yang cukup dari sistem parasimpatis. Tubuh kita seolah-olah ya terus-terusan nginjek gas bahkan pas lagi diam. Ini jadi ingat pengalaman kerja lembur di kantor yang AC-nya dingin banget. Saya duduk berjam-jam, nggak banyak gerak, fokus ke layar. Pas pulang, badan rasanya persis kayak yang dideskripsikan tadi. Linu semua, perut nggak enak, agak meriang. Sekarang jadi paham, mungkin tubuh saya lagi protes karena mode siaganya aktif kelamaan buat ngelawan dingin sama stres. Itu contoh yang sempurna. Presentasi ini memang menyoroti beberapa pemicu spesifik kayak gitu. Kurangnya aktivitas fisik, paparan dingin terus-menerus, bahkan ventilasi yang buruk. Paparan dingin misalnya, itu menyebabkan vasokonstriksi, Apa itu? penyempitan pembuluh darah di bagian tepi tubuh, kayak di kulit, tangan, dan kaki. Tujuannya sih baik, biar panas inti tubuh nggak banyak keluar. Tapi, kombinasi dari pemicu-pemicu ini menurut presentasi tersebut nyebabin 3 masalah utama di dalam tubuh. Oke, 3 masalah itu apa aja? Yang pertama, retensi panas. Karena pembuluh darah di kulit menyempit, panas dari metabolisme jadi keperangkap di dalam. Inilah yang bikin kita ngerasa meriang atau badan anget pas diraba. Kedua, akumulasi metabolit. Anggap aja ini sampah sisa proses metabolisme sel, kayak asam laktat. Karena sirkulasi melambat, sampah ini nggak efisien diangkut buat dibuang. Akhirnya numpuk di jaringan, terutama di otot. Ini yang kita rasain sebagai pegal difus. Dan yang ketiga, penurunan perfusi jaringan. Artinya, aliran darah yang kaya oksigen ke jaringan-jaringan tubuh berkurang. Akibatnya ya sel-selnya jadi kelaparan oksigen, fungsinya jadi kurang optimal. Oke. Jadi ada penumpukan panas sama sampah metabolik gara-gara sirkulasi yang macet. Dan salah satu sampah paling terkenal dari tubuh kita kan, karbon dioksida atau CO2. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apa ini angin yang dimaksud orang-orang selama ini? Apa CO2 itu beneran keperangkap di bawah kulit kita, kayak gelembung udara? Ini dia klarifikasi ilmiah yang paling penting dalam presentasi ini. Jawabannya, enggak seperti itu. Secara struktural, CO2 itu nggak bisa numpuk di otot atau di bawah kulit dalam bentuk gelembung gas. Sebagian besar CO2 diangkut dalam darah dalam bentuk terlarut sebagai ion bikarbonat. Tapi, sensasi penuh angin itu ada penjelasan ilmiahnya. Yang terjadi adalah kondisi yang disebut hiperkapnia mikrofungsional. Hiperkapnia mikrofungsional. Wow, itu istilahnya berat. Coba kita bedah pelan-pelan. Hiper itu berlebih, kapnia itu soal karbon dioksida kan? Betul. Terus maksudnya mikrofungsional apa? Tepat. Gini, bayangin jalan raya di kota Anda pas jam sibuk. Jalan tol utamanya mungkin lancar, tapi di gang-gang kecil di level mikro macet total. Mobil-mobil, yaitu sisa metabolisme kayak CO2, numpuk di situ. Bukan karena jalannya rusak secara struktur, tapi karena fungsi alirannya terganggu. Nah, itulah mikrofungsional. Ini bukan berarti seluruh sistem pernapasan Anda kelebihan CO2, tapi di tingkat jaringan otot yang sirkulasinya macet, itu tekanannya meningkat. Jadi rasa penuh angin atau pengen sendawa terus itu. Ya. Kayak perasaan macet total di tingkat seluler. Bukan gelembung udara, tapi tekanan dari knalpot sel yang nggak bisa keluar. Masuk akal banget. Pemahaman ini benar-benar ngubah cara saya ngerasain sinyal tubuh. Ini ngebawa kita ke praktik yang populer banget buat ngatasin ini. Kerokan. Atau dalam istilah internasionalnya, guasha. Bener. Banyak yang percaya kerokan itu beneran ngeluarin angin atau ngeluarin racun. Buktinya kan bekas merah yang muncul itu. Gimana sains ngejelasin fenomena ini? Penjelasan medisnya sangat berbeda tapi sama-sama logis. Presentasi ini ngejelasin kerokan sebagai mikrotrauma terkontrol. Artinya, kita sengaja menciptakan luka yang sangat kecil dan terkendali di permukaan kulit. Gesekan dari koin atau alat krok ini memicu serangkaian respon fisiologis yang justru bermanfaat. Terjadi vasodilatasi kapiler, yaitu pelebaran pembuluh darah kecil atau kapiler di permukaan kulit. Kebalikan dari vasokonstriksi tadi. Jadi pembuluh darah yang tadinya nyempit karena dingin, sekarang dipaksa buat ngelebar secara mekanis. Tepat. Proses gesekan ini juga memicu pelepasan zat kimia lokal yang sangat kuat namanya nitric oxide atau NO. NO ini vasodilator poten. Dia ngasih sinyal ke pembuluh darah buat rileks dan melebar.
Nah, warna merah yang muncul setelah kerokan itu bukan racun atau angin yang keluar dari pori-pori. Itu fenomena yang disebut ekstravasasi kapiler superficial. Tunggu sebentar. Saya paham soal melancarkan sirkulasi, tapi ini kedengarannya agak brutal ya. Kita sengaja bikin kulit kita memar. Apa manfaat dari sirkulasi ini sepadan dengan kerusakan kecil yang kita timbulkan? Bukannya ada cara yang lebih lembut? Itu pertanyaan yang bagus banget dan kritis. Kuncinya ada di kata terkontrol dan superficial. Ini trauma yang sangat dangkal, cuma di tingkat kapiler kulit, bukan di otot atau organ dalam. Memang ada sedikit rembesan sel darah merah dari kapiler ke jaringan sekitar, itulah yang bikin warnanya merah. Tapi, respons tubuh terhadap trauma terkontrol ini justru kuat banget dan positif. Tubuh merespons dengan meningkatkan aliran darah secara drastis ke area itu buat memperbaiki kerusakan kecil tadi. Justru proses inilah yang kita mau. Darah segar yang kaya oksigen bisa masuk, dan sampah-sampah metabolik yang tadi numpuk bisa lebih cepat diangkut pergi. Jadi warna merah itu bukan penyakit yang keluar, tapi justru tanda kalau proses penyembuhan dan pembersihan lagi diaktifkan secara paksa di area itu. Wow. Kerokan itu pada dasarnya cara manual buat membalikan efek vasokonstriksi dan menyiram area yang sirkulasinya macet. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau gejala kayak meriang dan pegel-pegel itu bukan karena infeksi, kenapa tubuh kita ngelakuin itu? Menurut materi ini, semua gejala itu adalah respons adaptif tubuh Anda. Itu bukan masalahnya, itu justru bagian dari solusinya. Gejala-gejala itu adalah mekanisme kompensasi yang cerdas dari tubuh buat mengembalikan keseimbangan atau homeostasis. Tubuh kita lagi berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Gimana caranya kok bisa meriang jadi bagian dari solusi? Coba kita lihat satu persatu. Subfebris atau demam ringan misalnya bisa dilihat sebagai upaya tubuh buat sedikit ngerem, menurunkan beban metabolik secara keseluruhan. Ini kayak sinyal bagi seluruh sistem, tolong istirahat, jangan aktivitas berat dulu. Pegel-pegel itu sendiri sinyal dari penumpukan asam laktat yang ngasih tahu Anda kalau otot butuh sirkulasi dan oksigen lebih baik. Dan yang paling penting itu vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah secara alami yang merupakan cara tubuh buat buang panas yang tadi keperangkap. Berkeringat juga bagian dari ini. Jadi, tubuh kita sebenarnya udah punya perangkat buat pulih. Terus, di mana peran intervensi kayak pijat atau refleksologi? Kan itu fokus utama dari presentasi Netralaba ini. Nah, peran intervensi eksternal kayak refleksologi menurut presentasi ini adalah buat bantu dan mempercepat proses penyembuhan alami itu. Refleksologi kan bekerja dengan menstimulasi titik-titik saraf di kaki dan tangan. Stimulasi ini ngirim sinyal ke sistem saraf pusat, dan salah satu efek utamanya adalah mengaktifasi sistem saraf parasimpatis, mode REM atau istirahat dan perbaikan yang kita bahas di awal. Ketika sistem parasimpatis aktif, detak jantung melambat, ketegangan otot nurun, dan sirkulasi jadi lebih baik secara sistemik. Jadi intervensi ini secara aktif ngebantu tubuh beralih dari mode stres ke mode pemulihan dengan lebih cepat. Setelah dengar semua ini, gambaran saya soal masuk angin jadi benar-benar beda deh. Jadi kesimpulannya, ini bukan penyakit spesifik dan juga bukan sekedar mitos. Ini adalah sebuah fenomena biopsikososial, istilah budaya yang kita pakai buat namain sebuah kondisi fisiologis yang sangat nyata. Dan benar sekali, kita bisa memahaminya sebagai sindrom adaptasi ringan. Atau dalam bahasa yang lebih teknis, ya gangguan homeostasis sementara yang dipicu oleh stres metabolik non-spesifik. Stresnya bisa dari kedinginan, kelelahan, kurang gerak, atau kombinasi semuanya. Gejala yang Anda rasakan itu bukti kalau tubuh Anda lagi kerja keras buat menyeimbangkan dirinya kembali. Dan yang lebih menakjubkan lagi, praktik tradisional yang udah kita lakuin ratusan tahun kayak kerokan, ternyata punya mekanisme fisiologis yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan itu mendukung proses pemulihan alami. Ini bukan sihir, ini biomekanik. Inilah contoh indah di mana kearifan lokal ketemu sama penjelasan ilmiah. Edukasi kayak gini kan nggak meniadakan pengalaman budaya, tapi justru memperkuatnya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kenapa dan bagaimana itu bekerja. Tepat. Jadi pesan buat Anda yang mendengarkan, semoga pemahaman sains di balik masuk angin ini bisa memberdayakan Anda untuk lebih ngerti sinyal-sinyal dari tubuh Anda. Lain kali Anda ngerasainnya, mungkin Anda nggak lagi lihat itu sebagai angin jahat yang harus dikeluarin, tapi lebih sebagai pesan yang jelas dari tubuh kalau dia mungkin butuh istirahat, butuh hidrasi, atau sirkulasi yang lebih lancar.
Betul, ini tentang mendengarkan tubuh Anda dan merespons kebutuhannya, bukan cuma lawan gejalanya. Sebagai penutup, presentasi dari Netra Laba ini ditutup dengan kalimat yang indah banget. Tubuh berbicara melalui sensasi, ilmu membantu kita menerjemahkannya. Ini bikin saya mikir lebih jauh. Kalau masuk angin adalah terjemahan budaya kita untuk stres metabolik ringan, sensasi tubuh apalagi ya yang kita alami sehari-hari, kayak urat kejepit atau darah rendah, yang sebenarnya punya penjelasan ilmiah menarik di baliknya yang belum kita ketahui.